Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita dari 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikian firman Tuhan. Mungkin kita pernah berpikir saat kita berhenti dan menginginkan untuk berhenti sejenak untuk mensyukuri segala berkat Allah. Tetapi alangkah baiknya jika kita tetap mengingat bahwa harta kita yang paling berharga adalah kasih-Nya, kasih Allah yang tidak berkesudahan. Seringkali ucapan syukur kita mengalir hanya dengan pasang surut dengan kondisi kesehatan dan keuangan kita. Kita menyamakan berkat Allah dengan kebebasan dari penderitaan dan kesedihan. Namun, melalui iman dan pengalaman, kita belajar bahwa kasih Allah yang besar dan begitu setia sebagaimana yang diungkapkan dan diperlihatkan melalui diri Yesus Kristus yang mampu memberikan ketenangan, kelepasan bagi hati dan pikiran kita. Bahkan dalam situasi berat sekalipun, hanya di dalam Yesus kita bisa mendapatkan kelegaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Sobat Kairos, firman Tuhan kita saat ini bahwa kasih yang terbesar yang kita terima adalah kasih daripada Allah. Dia begitu mengasihi kita, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk hidup, mati, dan bangkit kembali untuk menebus dosa kita. Kita menerima kasih Allah ketika kita mau juga menyambut dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Sobat Kairos, kita tentu telah mengalami kasih Allah. Kemudian kita juga diperlengkapi untuk memberikan kasih bagi sesama. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dituliskan, kasih Allah lah yang memampukan kita untuk mengasihi sesama kita di dalam Kristus. Ketika kita memberikan penguatan, ketika kita mengajar ataupun menegur sesama kita, hal itu berasal dari hati yang penuh kasih, bukan dengan kecemburuan atau ingin mencelakakan. Sehingga kasih Allah memperlihatkan kepada kita kehidupan yang indah. Karena menangis ataupun bergembira, kita bersama-sama di dalam Allah. Kita bersama dengan Allah. Kasih yang kita berikan adalah kasih yang lembut, namun tetap tegas. Karena kasih yaitu membangun dan saling memperbaiki. Kasih yang harus kita lakukan tidak hanya bagi yang mengasihi kita saja. Kita bahkan diajar oleh Kristus untuk mengasihi musuh-musuh kita. Terkadang tak mudah bagi kita untuk memahami dalamnya kasih Allah bagi kita. Karena kita masih tertutupi dengan kesombongan atau ketakutan di dalam diri kita. Kita tak bisa memahami betapa tidak layaknya kita dan betapa luar biasanya kasih yang diberikan Allah dengan cuma-cuma di dalam perjalanan kehidupan kita. Terkadang kesombongan kita mengatakan bahwa kita bisa mengasihi hanya ketika kita disenangkan, hanya ketika kita dihormati, dan ketika kita layak untuk mendapatkan penghormatan itu. Namun hal itu mengkaburkan dan menghilangkan makna kasih yang sempurna dari Allah. Karena kesombongan tersebut, sehingga hal itu membuat kita mengukur, membayangkan kasih Allah. Ketika kita merenungkan hubungan dengan Allah, maka cenderung mengukur kasih-Nya berdasarkan perbuatan yang baik yang telah dilakukan. Ketika saya berbuat baik, Allah akan mengasihi saya. Tetapi tidak demikian. Ketika kita berbuat baik karena Allah telah lebih dulu memberikan perbuatan baik kepada kita di dalam keadaan suka maupun duka. Kita tidak layak mendapatkan kasih-Nya, tetapi Dia mengasihi kita di dalam apapun keadaan kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu,
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai dari dosa-dosa kita. Karena apa yang dilakukan Yesus Kristus bagi kita, kita tahu bahwa Allah selalu mengasihi kita, senantiasa berkorban bagi kita. Kebenaran sederhana itulah yang memberikan kekuatan dan bisa menghancurkan kesombongan kita, melenyapkan ketakutan kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita dimampukan untuk mengasihi sesama karena kita mengingat kasih setia Allah yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kiranya kita dikuatkan untuk setia melakukan kasih kepada sesama. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.